untuk berbuat kebajikan menjadi dapatkan akibat pahalanya adalah rasa bahagia. Apa kita rasa bahagia itu kita lakukan. Apa yang berbuat kita rasa menderita, kita stop. Kita sebagai ikut ajaran Buddha adalah jangan berbuat jahat. Apakah pikiran, apakah ucapan, apakah perbuatan kita harus ada bijak. Jangan sampai berbuat baik dan akibatnya menderita. Seperti orang bikin mau kaya dan lampok, gitu. Perbuatan, tetapi kaya karena lampok. Nah, bahagia tidak setelah lampok sukses bahagia. Dan menderita tidak menderita. Kenapa menderita? Kan mau dihukum. Nah, berbuat baik jadi kotor. Nah, seolah menikmati dengan kekayaan yang hasil lampok. Polisi juga tidak setuju. Agama juga tidak setuju. Saudara juga tidak setuju. Orang tua pun, kakak adik pun tidak ada yang setuju untuk berbuat jahat. Walaupun itu di duniawi anggap itu kekayaan. Tetapi untuk orang bijaksanaan tidak setuju. Sang Buddha tidak setuju kalau manusia masih ikut kebodohan. Sang Buddha tidak setuju kalau manusia masih ada kebencian, emosian, kemarahan. Sang Buddha tidak setuju kalau kita masih ada serakah. Karena sudah nilai akibat itu pahit. Pahit sekali. Seperti orang tua lihat anak makan permen. Dia suka, setuju setahun giginya sudah lontok, sudah rusak, bengkak, dia nangis, gigi juga nggak dilapikan. Akhirnya biayanya besar. Akhirnya sudah gede, cerita yang lampau. Kala-kalku suka kula. Kala-kala jadi giginya usia 30 udah lontok. Sudah gigi ompong. Akhirnya salah siapa? Salah kehidupan yang sudah lewat. Akhirnya kesal, menyasar, senyumnya tidak seindah harapan. Enak tidak? Masih muda, masih kecil. Enak, mau beli permen apapun kasih. Tapi bijak tidak? Tidak. Kenapa? Berbuat gigi kita jadi tidak menikmati semua hidup kita. Karma baik juga gitu. Ajaran Sang Buddha ingat bahwa kalau kita kemanapun ingat sila. Dana kalau sudah bagus, dana itu akan tingkat untuk badan jasmani, untuk ucapan kita menjadi subur, makmur. Kalau dana udah bagus, sila juga jadi dukungan. Nah, seperti ada sponsor atau ada dukungan melindung, dana melindung bersila. Seperti sekarang umat melindung kepada sangha, dana dukungan sila. Bante juga dukungan yang sedang meditasi. Yang sedang meditasi juga sedang dukung, restukan kepada orang bijak. Nah, jadi tingkatan kitanya bagus. Kalau siapa yang catok dari berdana, miskin, kita diajak. Ayo kita berdana. Anaknya
Umat suka salah pahaman. Aku nggak punya, tapi suka suluk berdana. Rasa perwanan. Dana itu ada dua macam. Satu dana barang. Satu dana, satu lagi itu adalah berbagi pengetahuan kebenaran. Seperti Bhante sedang memberikan dhamma kepada Anda, kepada umat Bapak Ibu yang pengetahuan tentang karma, pengetahuan tentang berbuat kebajikan. Nah, itu namanya berdana, dhamma dana. Dana dhamma Sang Buddha terkenal di dalam Buddha Sasana karena dhamma dana. Seperti kitab suci, dana tentang aturan seperti Winaya. Berdana hukum karma sutta. Dan juga dana gebicak abhidhamma. Itu ada di mana? Bukan ada di wihara, ada di kitab suci yang boleh dibaca dan juga boleh dipraktekkan kehidupan sehari-hari. Sang Buddha kasihan kita bahwa kita mau ambil apa yang tidak bisa diambil. Seperti Anda sedang belajar, sedang menuju ke cari kekayaan, tetapi menderita kekayaan nggak bisa nilai uang. Upamanya tiba saatnya uang nggak ada, atau uang nggak ada artinya. Seling tidak Indonesia cari uang di Eropa. Bukan Indonesia nggak ada uang, tercari di Eropa. Kirim balik lagi ke Indonesia, uduk menikmati. Dan itu kerja dan kerja. Dapat apa di situ? Masa tua juga sudah pulang. Setelah pulang belum tentu nilai rumah masih ada nggak. Mana tahu itu uang makan sehari-hari doang. Nah, seperti Bhante lihat orang pulang dari luar negeri, karena 1 bulan seperti normal, seperti belum pergi. Padahal udah pergi itu 5 tahun. Setelah pulang dari 5 tahun, kayak pakai uang seminggu di kampung, kayak balik lagi normal, diam di kamar. Akhirnya nggak ada kerjaan, akhirnya sih tidak ada uang. Sudah nggak ada uang, akibatnya adalah menjadi merasa kok karmanya pendek banget berbuah. Kerja 5 tahun balik lagi ke Indonesia, seminggu sudah normal, mukanya, hatinya, ucapannya balik lagi seperti mimpi. Karena spiritualnya nggak ada. Makanya kita sebagai umat Buddha, kita dana pengetahuan kebenaran. Kalau Bhante kan doa. Doa itu sebenarnya siapa juga bisa. Seperti mama doa anak, bisa tidak? Bisa. Anak kita doa teman, bisa tidak? Bisa. Doa itu bermaksud spiritual. Semoga batin itu mengetahuan kebenaran. Nah, jangan berbuat tidak benar. Nah, seperti Bhante lihat di KIP itu kan, di negara apa itu, korupsi. Korupsi hukumnya apa tahu nggak? Diikat tangan di belakang, tutup mata, langsung potong leher. Diputus begitu, dibuang. Itu salah satu yang pandangan agama Buddha tidak boleh. Tidak boleh membunuh. Gimana caranya? Cara adalah mendidikkan supaya dia itu takut hukum karma. Kalau kita setelah ketahuan korupsi, kalau agama Buddha kita bilang, Pak, Ibu, Kakak, Adik, itu serakah kamu. Serakah bukan ada di leher kamu. Emosi bukan ada di lehernya. Kebodohan bukan ada di lehernya. Tetapi kamu bisa korupsi karena kamu tidak tahan nafsu, pengen mau secepatnya. Hati kamu yang korupsi, loba kamu yang korupsi, serakah kamu. Kalau kita berubah sifat begitu, secara apa? Berdana. Dari sekarang berdana, supaya dia tidak merasa ambil keuntungan yang tidak berhak. Disebutkan adina dana wela mani sikha padang samadhiyami,
aku bertekad akan berhati diri menghindari ambil barang orang yang tidak memberikan. Kasih tahu dari kecil. Dari kecil memori dia masih polos, masih putih. Dek, anakku, anak mama, anak papa, jangan ambil barang orang tidak memberikannya, tidak boleh. Nah, mulai dari situ supaya batin itu nasihat si A sama si B gotong royong. Papa juga bilang nggak boleh, mama juga bilang nggak boleh, kakak adik di rumah juga tidak boleh, guru di sekolah juga nggak boleh, semua tidak boleh. Supaya sifat dia itu tidak melanggar aturan kemanusiaan. Jangan sampai dihukum begitu, kan kesian, badan tidak tahu apa-apa. Yang serakah, yang korupsi atau yang ambil mencuri lampok adalah hati yang tidak tahu cukup. Nah, itu kalau ajaran Sang Buddha tidak boleh berbuat jahat, tapi boleh kan banyak berbuat kebajikan dan spiritual, sucikan hati dan pikiran. Nah, itu tergantung kita pilih ya. Agar mudah kita pilih kebijak, tidak kebijak, supaya tidak salah pahaman. Hukum karma udah pahit, tapi hukum apa lagi? Lebih baik di dunia manusia itu menjalankan sila. Jangan berbuat jahat lewat ucapan dan perbuatan. Hukumkan batin. Jangan pikiran yang lampau sama yang akan datang. Halus pandangan sekarang aja. Dengan sepenuh kesadaran munculkan jadi orang bijak. Udah puncak. Seperti pantai takut karma, bukan takut apa-apa. Takut apa yang salah, berbuat salah itu rasa aduh menderita nggak masa depan lahir jadi makhluk neraka, peta, asura dan hewan atau binatang. Itu kita menghindari payung dari sekarang. Maka sila itu penting, samadhi dan panya. Nah, itu sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Maka Bhante juga berdana mengetahui kebenaran. Namanya Dhamma Dana. Jadi obat buat jangan sakit karena melangkah aturan manusiaannya. Ya, anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang matitang tumhang kipamewa camichantu sape purentu sangkapam danto panaraso yatha manicho tiraso yatha yo vivacanto sapaloko vinasanto Vante bhavanvantarayo sukhidikayo ko bhava Thana sirisat Caino candaro dhamma vadante ayuwano sukhang Palang yanja kona kinadina sangami supati titan diangkaratang itan so upakapati so ayati thamo cayang nidasito Peyatana puja jakata uralam baranya bhikkhuna manopadinam Tua me punya masutang anapakanti bhavatu sapamanggalang samadevata sambhambuddhanubhavena sadasoti bhavantu te sapamanggalang rakantu samadevata Samadhammanubhavena sadasoti bhavantu te bhavantu sappamanggalang rakantu samadevata sambasangkanubhavena sadasoti bhavantu te Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhiva
สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมานามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาSemoga semua makhluk hidup berbahagia.